Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfonsanul Aziz. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang praktik ekonomi syariah di Indonesia. Nah, untuk praktik ekonomi syariah di Indonesia ini ada banyak sekali poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan, ekonomi syariah di Indonesia merupakan sistem ekonomi yang berlandasan pada nilai dan prinsip Islam. Sistem ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi dan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan nilai-nilai spiritual. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang orientasi pada keuntungan semata. Ekonomi syariah menempatkan aspek moral, etika, dan kemaslahatan sosial sebagai dasar dan setiap transaksi. Nah, lanjut pada dasar utama dari ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis yang kemudian dijabarkan dalam prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip pokoknya mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta menekankan praktik kerja sama yang saling menguntungkan dan adil. Kita akan masuk pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada perkembangan ini kita akan mencari tahu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992. Sejak itu, ekonomi syariah mengalami kemajuan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya kegiatan ekonomi yang sesuai syariat Islam. Pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dengan membentuk berbagai lembaga dan regulasi pendukung. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi ekonomi syariah terbesar di dunia. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dengan fokus pada 4 sektor utama, yaitu keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam atau ZISWAF, AF, dan bisnis usaha syariah. Lanjut pada bentuk dan praktik ekonomi syariah. Nah, untuk bentuk dan praktik ekonomi syariah ini kita masuk pada yang pertama, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi atau penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Operasionalnya tidak menggunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil jual beli serta sewa. Contoh lembaga besar di sektor ini antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, dan Bank BCA Syariah. Nah, kita masuk pada poin kedua dari praktik ini, yaitu asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah atau takaful ini berlandaskan prinsip tolong menolong dan saling melindungi beserta memberikan kontribusi yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana ini dikelola secara transparan dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu pasar modal syariah. Pada pasar modal syariah yang menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, produk utama meliputi sukuk atau obligasi syariah,
dan saham syariah yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Aktivitas investasi di sektor ini diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional atau MUI agar tetap sesuai prinsip syariah. Kita lanjut pada poin keempat, yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Contoh lembaganya adalah Baitul Ma'al Tamwil atau BMT dan Koperasi Syariah. Selain fungsi bisnis, lembaga ini juga memiliki peran sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan wakaf. Nah, untuk yang poin kelima ini kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau yang dibilang tadi yaitu ZISWAF. Pada komponen ini merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menekankan pemerataan dan keadilan sosial. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga resmi sebagai Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan lembaga amil zakat atau LAZ. Sementara itu, wakaf dikembangkan tidak hanya untuk dalam bentuk tanah, tetapi juga wakaf produktif yang dapat mendukung kegiatan ekonomi syariah. Kita lanjut pada landasan hukum. Pada landasan hukum dan lembaga pengatur praktik ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menjadi pedoman operasional setiap produk dan transaksi syariah. Pada poin terakhir yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang kita tahu sendiri, dan Bank Indonesia atau BI yang berperan sebagai regulator dan pengawas kegiatan keuangan syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS memiliki fungsi strategis dalam memperkuat koordinasi dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran dan tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan umum, sosial, dan keberkahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, menghapus ketimpangan sosial, serta mendorong produktivitas dan pemerataan pendapat. Melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, ekonomi syariah berupa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, prinsip maqasid atau maqasid al-syariah atau tujuan hukum Islam menjadi dasar utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi harus berkontribusi dalam kemaslahatan umat secara menyeluruh. Kita masuk pada tantangan dan prospek. Meskipun perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ekonomi Islam, serta masih kuatnya dominasi sistem keuangan konvensional, inovasi produk dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan penting agar ekonomi syariah mampu bersaing di era modern. Namun, prospeknya sangat menjanjikan dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dukungan pemerintah yang kuat. Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Sektor industri halal
Website syariah dan keuangan digital berbasis syariah juga menjadi pilar pertumbuhan baru dalam beberapa tahun. Lanjut pada bentuk dan praktik ekonomi syariah. Nah, untuk bentuk dan praktik ekonomi syariah ini kita masuk pada poin pertama, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi atau penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Operasionalnya tidak menggunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil jual beli serta sewa. Contoh lembaga besar di sektor ini antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, dan Bank BCA Syariah. Nah, kita masuk pada poin kedua dari praktik ini, yaitu asuransi syariah atau takaful. Asuransi atau takaful ini, asuransi syariah atau takaful ini berlandaskan prinsip tolong menolong dan saling melindungi, beserta memberikan kontribusi yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana ini dikelola secara transparan dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu pasar modal syariah. Pada pasar modal syariah yang menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, produk utama meliputi sukuk atau obligasi syariah dan saham syariah yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Aktivitas investasi di sektor ini diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional atau MUI agar tetap sesuai prinsip syariah. Kita lanjut pada poin keempat, yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Contoh lembaganya adalah Baitul Ma'al Tamwil atau BMT dan Koperasi Syariah. Selain fungsi bisnis, lembaga ini juga memiliki peran sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan wakaf. Nah, untuk yang poin kelima ini kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang dibilang tadi yaitu ZISWAF. Pada komponen ini merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menekankan pemerataan dan keadilan sosial. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga resmi sebagai Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan lembaga amil zakat atau LAZ. Sementara itu, wakaf dikembangkan tidak hanya untuk dalam bentuk tanah, tetapi juga wakaf produktif yang dapat mendukung kegiatan ekonomi syariah. Kita lanjut pada landasan hukum. Pada landasan hukum dan lembaga pengatur praktik ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menjadi pedoman operasional setiap produk dan transaksi syariah. Pada poin terakhir, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang kita tahu sendiri, dan Bank Indonesia atau BI yang berperan sebagai regulator dan pengawas kegiatan keuangan syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS memiliki fungsi strategis dalam memperkuat koordinasi dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran dan tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga
kesejahteraan umum, sosial, dan keberkahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, menghapus ketimpangan sosial, serta mendorong produktivitas dan pemerataan pendapat. Melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, ekonomi syariah berupa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, prinsip maqasid atau maqasid al-syariah atau tujuan hukum Islam menjadi dasar utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi harus berkontribusi dalam kemaslahatan umat secara menyeluruh. Kita masuk pada tantangan dan prospek. Meskipun perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ekonomi Islam, serta masih kuatnya dominasi sistem keuangan konvensional, inovasi produk dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan penting agar ekonomi syariah mampu bersaing di era modern. Namun, prospeknya sangat menjanjikan dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dukungan pemerintah yang kuat. Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Sektor industri halal, riset syariah, dan keuangan digital berbasis syariah juga menjadi pilar pertumbuhan baru dalam beberapa tahun mendatang. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu praktik ekonomi syariah di Indonesia merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi modern melalui berbagai sektor seperti perbankan, asuransi pasar modal, lembaga keuangan mikro, dan ziswaf. Sistem ini berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan, menciptakan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan regulasi, lembaga pengawas, serta komitmen pemerintah. Ekonomi syariah diharapkan terus tumbuh dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, pada kesimpulan itu kita akan menyelesaikan materi ini dengan pembahasan yang tadi yang sudah saya bilang, dan semoga materi ini berguna dan bermanfaat nanti buat teman-teman yang nonton. Dan mohon maaf jika ada kurang dan salah kata yang saya ucapkan atau yang keluar dari mulut saya ini. Saya mohon maaf dan semoga lebih kedepannya lebih baik lagi. Dan saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.